Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoonhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong-ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Nggak sengaja, kan untuk juga nggak sengaja. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Jari saya agak lama karena lagi megang helm ya. Helm ini. Karena aku cuma di pojokan sendirian. Kita ngobrolnya jauh sampai yang lain-lain jauh lebih dari 2 meter. Jadi saya ngobrolnya sekarang ini akan pakai helm aja. Lepas masker sebentar biar kelihatan ekspresi saya yang sudah dikangenin oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Tepuk tangannya mana kurang meriah. Daniel, kamu gak suka lihat muka aku apa gimana sih? Oke, sebelum kita ke tamu-tamu saya ada Ola Ramlan di sini. Sudah siap ya kan? Tapi kita ke pojokan dulu, nanti kita bahas sama Ola Ramlan yang rumpinya bareng dia nanti. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini yang terhot di tadi malam ya. Tadi malam sampai hari ini adalah viral seseorang menuding Nisa Sabian ini sebagai pelakor ya. Seseorang yang menuding Nisa Sabian ini sebagai pelakor itu mengaku dia itu adalah sepupunya istrinya si Ius. Jadi dia Riri namanya. Riri istrinya ya. Jadi sepupunya Riri. Iya kan? Oke. Jadi ini tuh apa dilingkarin loh. Yang mana sih yang dituduh sebagai laki-laki yang digoda oleh Nisha? Itu yang punya band ya, yang punya Sabian, yang pendirikan Sabian. Namanya Ius, itu main keyboard ya. Main keyboard ini gitu ya. Nah, Ayus. Oke, baiklah. Lanjut berikutnya coba kita lihat. Ini jadi dia itu ngechat di akun gosip yang kemudian rame deh ini ya. Jadi Ayus Sabian itu yang punya band Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian. Udah bertahun-tahun Kak, istrinya tutup rapat aib suaminya. Tapi mereka berdua kekeh gak mau pisah. Istrinya akhirnya gugat cerai dan aku jadiin konten TikTok. Astaga, oke baiklah. Aku sepupu istrinya. Kalau kita cek apakah benar ini sepupu istrinya? Yang jelas dia itu follow ya. Dan dia di follow juga. Dia follow istrinya Ayus dan di follow back juga. Dan dia juga follow Nisa dan di follow back juga. Hanya itulah yang kita bisa tahu. Apakah dia sepupu benarnya kita nggak tahu ya kan. Benar gak sih Ola ya? Ya betul sekali oke. Ya kan kita harus mencari pembuktian sedekat mungkin. Karena kita juga nggak tahu ini orang yang mana. Kecuali dia punya konten TikTok gitu kan. Nah ini kompilasi kita ke akun Instagram istrinya Ayus ya. Yang namanya Riri itu. Ayus ya kan Ayus. Astaga, oke. Dia galau bunyinya. Akan ada hati yang selalu menyayangimu walau kamu telah menyakitinya berkali-kali. Itu dia ngutip dari apa gitu. Tapi dipilih untuk masuk ke story-nya ya. Yang berikutnya dia juga foto mesra ini. Ini kapan di foto-fotonya? Pokoknya di akhir Desember dia foto, November masih foto mesra sama suaminya, Januari juga masih ya. Ini dan tapi nah ini ada postingannya lagi. Ini yang menarik di bulan apa? Desember ya? Desember bunyinya gini, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami gitu. Itu dari HR Ahmad Sahih, tapi itulah yang dipilih untuk menjadi caption dari foto ini begitu ya, bukan caption yang lain. Nah sini buat kita jadi curiga. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Tapi kita pernah nih banyak netizen yang komentar. Coba kita ke komentar netizen deh. Netizen pada bilang, masa sih Nisha? Masa sih gitu kan? Masa iya Nisa Sabian selingkuh sama modelan begini katanya gitu. Lanjut coba kita lihat. Ini mah suaminya aja kali yang ngejar-ngejar Nisa. Coba diteliti lagi bun katanya gitu ya. Ada lagi komen netizen bunyinya. Next.
next, gak ada lagi. Ngerebut laki modelan gini, gak salah katanya gitu. Kita pernah wawancara Nisa waktu itu di tahun 2016 ya? 16? Oh 2000? Ya 18 lah itu ya. Ada banyak hal tuh terjadi di tahun 2018 ya. Pada saat itu kita tanya Nisa, kalau kamu cowok tuh modelannya yang kayak gimana? Nah kalau kata Nisa waktu itu dia tuh sukanya cowok yang secara fisik bentuknya seperti ini. Nah, kalau menurut kamu cowok idaman kamu kayak apa sih sebenarnya? I don't know. Kalau kamu udah punya pacar atau berniat ta'aruf aja? Atau yang harus bisa otomotif, atau yang main bola, atau yang mukanya kayak gini? Ayo kayak gini. Di antara kalian berenam ini apakah masih lajang, apa sudah ada yang menikah atau gimana sih? Kita berempat semua sudah menikah. Gitu. Dari situ aku fokusnya ke kamu sih. Aku kurus banget ya, rambut aku keriting basah gitu waktu itu. Cantik banget deh. Tapi kalau aku fokusnya waktu lihat itu, Ayus lagi di mana waktu itu duduknya. Nah itu ya, Ayus di mana waktu itu, kan ada cewek ya 2 ya, Nisha sama vokalis 1 lagi. Nah Ayus itu yang di sini, yang dia tuh ada 2 perempuan di sini, dia berdirinya gini, padahal itu belum masa social distancing loh. Ini jauh-jauhan gitu kan, coba lihat lagi tadi. Iya begitu, kayak, nah tuh ya kan jauh tuh dia tuh. Padahal ini lagi nggak social distancing, dia udah social distancing tahun 2018 ya. Yang berikut, berita selanjutnya ini masih kelanjutan kisah dari masalah pelakor-pelakor ya. Itu yang kemarin tuh yang di Makassar ya. Yang suami menyeret istrinya di atas kap mobil ketika istrinya memergoki suaminya lagi bersama perempuan lain dalam mobil itu, istrinya malah diseret mobil. Suaminya ini hari ini beritanya adalah perjalanan kasus JAK ini, mobil diadang istri hingga dipecat dari jabatan wakil ketua DPRD Sulut dan juga dicopot juga keanggotaannya sebagai anggota DPRD. Itu berita yang terbaru ya. Soalnya kenapa aku angkat berita ini? Karena ada kemarin yang nge-DM aku, Kak Ros, gimana kelanjutan kasus JAK itu? Jadi suaminya tuh gimana akhirnya gitu. Ini beritanya aku kasih tahu. Lanjut berikutnya. Ini yang berita yang panas sekali, yang semakin lama itu eskalasinya semakin meningkat karena ada banyak sekali fakta-fakta baru, dan kebetulan ini berkaitan sama temannya Ola ya kan. Yaitu kasusnya Nindi. Nindi coba kemarin dia baru press conference dan kaget banget gitu ya melihat dia membeberkan foto-foto bukti visum kekerasan yang dialami. Nindi Ayunda ungkap bukti KDRT sejak awal menikah di tahun 2011. Dan tak hanya mengalami KDRT, ia juga mengaku diselingkuhi suami selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 2015. Bahkan dia juga mengaku dalam press conference-nya badannya sampai turun drastis sekali di tahun 2018. Nah sekarang kita akan menuju ke temennya, Ola Ramlan. Iya, oh iya lupa harus pakai masker dulu. Baiklah. Coba hai Ola. Terima kasih sudah datang di sini Ola. Terima kasih. Aku kalau di sini ya, kalau diundang tuh ya, kalau ada masalah aja. Oh, iya. Kadang ya enggak lah, kadang-kadang juga enggak ada masalah. Cuma bercanda. kita cari-cari aja. Nah, tapi pertanyaan aku nih, Ola Ramlan juga kurus banget. Kamu ada masalah apa, Ola? Enggak, kalau ini beneran diet. Benar ya? Beneran, itu beneran diet. Jangan asumsi ya, gak ada, bukan karena ada masalah. Iya, kalau ada orang tiba-tiba kurus aku jadi curiga sekarang bawaannya ya kan. Biasanya kan kalau bahagia gemukan ya. Iya. Kalau stres kurusan. Nah, kalau gitu. aku gara-gara ngelihat diri sendiri, pandemi kan makan terus. Jualan tahu, bakso. Terus udah itu jualan donat. Ya udah, makan mulu. Ya Nah, tuh aku mau nurunin cuman sekitar 5 kilo, bablas jadi 13 kilo. Ya, itu ya. Iya. Cuman Bukan itu karena apa-apa. bukan Kamu karena- mikir apa? bukan Pertanyaan karena buat makan. aku ya? Soalnya gini bahasa. Ini kemarin ya, kamu pasti ngikutin berita Nindi. Kamu kapan terakhir? Sebenarnya sejujurnya aku nggak begitu ngikutin. Aku tuh malah justru muncul explore aja. Aku tuh emang Coba kita lihat nih fotonya. sengaja nggak mau lihat-lihat. Ini fotonya, aduh kalau sebagai apa ya? Sebagai manusia gitu, lihat perempuan ibunya. Pokoknya gitu. laki-laki itu cuma 2 hal Apa? yang akan aku tinggal. Satu Iya. main perempuan, Satu? satu main tangan. Itu akan kamu tinggal. Iya, Main perempuan tuh batasannya sampai mana? Ngelirik doang ditinggal nggak? enggak sih. Enggak. Banyak banget batasan gua. Kalau ngirim-ngirim tiba-tiba ada ucapan mesra di handphonenya, kamu tinggal nggak? masih nggak apa-apa. Oh masih nggak apa-apa? Aku orangnya toleransi banget. Oh iya. Kamu mau nanya yang bagian mana nih, Nindi atau aku nih? Nindi soalnya Nindi Oh, tadi iya. bilang Nindi itu tahunnya 2018 itu. Dia taunya itu dari percakapan di Chat. chatnya. Oh, kalau mesranya seperti apa dulu ya? Kalau yang
Kalau yang udah berarti kan udah pacaran. Oh gitu. Ya itu yang dialami Nindi di tahun 2018 sampai berat badannya turun drastis gitu ya. Coba kita lihat ini perbandingannya. Nindi memang pernah kurus kan di tahun 2017. Ya sempat kurusan banget. Ya 2017 waktu dia melahirkan kan 2016 dia memang ya namanya ibu-ibu melahirkan kan. Ini agak ya seksi. Tapi memang dia badannya tapi memang dia kan kakinya kecil kayak aku. Jadi emang kalau dia pakai celana yang itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya dia gemuk juga tangannya. Ada juga lagi nggak kecil. ini yang tahun 2018? Tapi Nindi is always slim ya badannya. Kamu kan sering ketemu kan? Mesti kalian sering nggak juga? Sejak pandemik ini jarang ketemu sih sejujurnya. Sejak pandemi ini kan baru tahun 2020 ya. Tahun 2018 yang dia bilang dia mengalami apa ya istilahnya? Gitu. Gini, kalau kita tuh berteman, kalau misalnya memang teman itu tidak berbicara masalah pribadinya, kita kan nggak mungkin mancing-mancing ya, gitu loh. Jadi itu kan pasti personal. Kalau aku pribadi sih nggak, ya nggak, tapi ngelihat nggak? Kan kelihatan bedanya. Mungkin dia kurus, ada bekas apa-apa? Nggak pernah sampai tahu begitu nggak pernah ya. Terus kamu sendiri ketika ya kan ada kasusnya menimpa dia, kemudian ya suaminya terlibat kasus narkoba, kemudian digugat cerai. Kamu kontek-kontekan kah atau masih atau enggak? Aku sih ya kontekan hanya sebagai teman baik, aku support dia. Maksudnya apapun yang dia perlukan atau bantuan apa atau apa, aku ada gitu. Kamu sendiri melihat bahwa ternyata teman, ya kita nggak pernah tahu ya, karena kita bergaul kita nggak pernah tahu yang sebetulnya terjadi. Terus tiba-tiba ini mencuat. Nindi sendiri juga bilang bahwa, aduh sedih sekali ketika akhirnya gunung es ini harus ya mencair dan terbuka dan ya terpublish gitu ya. Aku sih sedih banget, maksudnya kan hal-hal seperti ini adalah gini, siapa yang mau adanya perpisahan sih? Nggak ada. Apapun itu pasti nggak mau. Dari pacaran pasti orang nggak mau putus dong. Pengennya semuanya baik-baik aja gitu kan. Tapi kan nggak mungkin, pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Baik pacaran ataupun pernikahan, mudah-mudahan kalau misalnya bisa sampai selamanya, alhamdulillah gitu. Nah, aku kayak gini sih, jujur yang aku sayangkan adalah yang menjadi korban adalah anak-anak. Ya, kata dia bilang juga sempat melihat ya anak-anaknya. Sedih, itu pastinya aku kepikiran anak-anak aja gitu. Anak-anaknya nanti gimana, apalagi kan ini kan masuk media sosial, pastinya sampai anak-anaknya gede kan akan ada itu berita gitu loh. Iya itu. Kedepannya itu loh, aku kan kalau mikir sampai sekarang gitu, jadi itu yang aku pikirin, maksudnya ya itu akhirnya kamu sendiri kalau dalam kehidupan kamu pun kamu juga membatasi apa yang akan terposting, terucap. Iya gitu. Karena gimana ya, kita sudah di dunia sosial media, digital. Ya, yang semuanya itu ya lama gitu. Nah, sekarang kita bahas ke Ola ya. Ada di jejak-jejak digital Ola gitu yang menjadi pertanyaan. Jadi diluruskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil Ola Ramlan berikut ini. Ola Ramlan, aktris sekaligus model yang berulang tahun ke-41 pada 15 Februari kemarin mengundang perhatian netizen karena ucapan ulang tahun dari sang suami baru dikomen dan di-like pada 17 Februari 2021, padahal ucapan ulang tahun dari teman-teman yang lain langsung di-repost. Selain itu, pasangan yang sudah menikah 8 tahun ini dicurigai netizen sedang tidak baik-baik saja karena ada orang ketiga bermula dari Aufar pada 10 Februari memposting tentang menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah ia lari ke Tuhan bukan laki-laki lain. Dan postingan Ola dengan caption senyumin aja. Setelah itu, Ola yang bergabung dalam kelompok arisan bersama Nindi, Asyanti, Usi Sulistiawati, dan Ririn Ekawati ini memposting screenshot chat terakhirnya dengan Aufar yang sedang di pesawat dan menyebutnya yang. Bagaimana hubungan Ola dan suaminya saat ini? Hadiah apakah yang diberikan suami kepada Ola saat ulang tahun kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung ada orang, aku tuh nggak pernah ngomongin di belakang ya. Kalau orang datang aku tanya langsung. Ini coba postingannya Aufar dulu, postingannya Aufar. Bunyinya gini lah, menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah ia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain ya kan. Di saat yang bersamaan postingannya Ola lagi naik motor, ya kan? Captionnya senyumin aja katanya gitu. Nah, ini kan jadi ada apa ini gitu. Jadi gini, kalau aku sebenarnya yang terjadi adalah aku tuh posting duluan. Oh, ini. Aku posting senyumin aja ini duluan. Oke. Terus nggak lama, Aufar nggak tahu tiba-tiba dia tuh lagi ada di mana pada saat dia posting ini? Dia di rumah dan aku tuh udah tidur.
Dia di rumah. Dia- Kalian berdua ada di rumah. Ada di rumah, tapi memang lagi ngambek-ngambekan. Oh. Gitu. tapi dia ini mengutip Bang Roy punya quotes kan. Roy siapa? Roy Martin. Oh. Jadi dia gitu, terus jadi pagi-pagi, Alvar kenapa lah kata kakakku kan. Emang dia posting apa? Gue belum lihat. Pas aku lihat tiba-tiba ada masuk lambetur. Aduh. Kamu cari gara-gara aja ya, aku bilang gitu. Ya udah gitu doang sih. Mungkin Alvar lihat kamu naik motor, dia pikir itu motor siapa? Gitu kan. Bisa juga. Itu motor laki-laki mana gitu. Kan dia tahu semua apa yang aku lakukan. Itu motor siapa sih sebenarnya? Motor aku. Iya. Kok anak perempuan banyak motor-motoran Kan aku sih? tomboy. Iya. Tomboy. Iya. Kan kamu tahu aku tomboy. Kamu tomboy, dan gitu kamu sekarang punya anak-anak itu ya? Apa tuh? Gamers itu. saya punya e-sport, ya. Iya. Iya, Itu yang bikin kamu ngambek-ngambekan sama Ovar. Ovar merasa Enggak juga sih, apa ya? apa yo? Apa ya? Masih Namanya juga rumah tangga biasa sih, sih, kan pasti ada kayak kamu nggak pernah ngambek-ngambekan aja. Lah sering itu. Ya namanya rumah tangga pasti ada begitu-begitu. Up and down. Up and down, curhat jadi. Udah ngomong belum sekarang? Karena kita curiga ya, di saat ulang tahun, Ovar itu mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibunya anak-anak ini di Instagramnya, baru di like siapa dan ulang tahunnya tanggal 15 ya dia ya? Oh, baru detail di banget like hari ini, baru di like. Kenapa Bu? Ibu baru kan, mau datang ke Rumpi, jangan sampai di like. Benar. Daripada di komen gue gitu kan. Ternyata kita pantau, baru di like hari ini. Oh my god, kalian detail banget ya. Top. Nggak sih, aku nggak ngeh karena kan banyak yang masuk. Mohon maaf. Oh ya. Jujur banget ya. Dan banyak yang masuk. Makasih bapaknya anak-anakku kan udah tuh. Iya, terus yang membuat jadi netizen dan termasuk Akyu ya. Heeh. Selamat ulang tahun ibunya anak-anakku. Bukan istriku tercinta, tercantik, terapa gitu. Semuanya istri ya soalnya ya. Wow. Tahu dah. Biasanya dia bilang ini istri terbaik. Iya. Nah, berarti ada istri-istri yang lain ya? Nah, coba tanya langsung ke Alvarnya aja kalau gue mah santuy. Telepon Alvar. Biasanya kalau udah sebutannya ibunya anak-anakku, bapaknya anak tuh berantemnya lagi masih terus berlangsung ya Bu ya? Ya. Kamu mau tahu atau mau tahu banget? Menduga aja. Hebat loh Rumpi loh sampai begitu ya. Iya. Serem ya, makanya banyak yang takut kesini nih kayak gitu. Gue enggak sih. Enggak, ya kamu hebat. Luar biasa tuh. Ya kalau nggak ada apa-apa mah santai aja ya. Iya. Maksudnya emang biasa kan. Terus akhirnya dikadoin apa kamu sama Ovar? Ada lah, dikasih duit. Hah? Waduh, Biar cepat. Pilih sendiri gitu. Asik. Terus kamu kan waktu yang kemarin rame-rame, kamu sempat jawab pertanyaan netizen. Termasuk ada permintaan netizen, screenshot dong. Oh iya, screenshot chat terakhir ya. Itu emang sengaja kamu untuk menunjukkan bahwa apa sih? Enggak sih, sebenarnya nggak ada pikiran mau nunjukin juga, tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Karena ribet banget. Kayaknya semuanya mintanya itu, chat terakhir. Semuanya minta itu. Oke. Terus oke itu kan chat terakhir ya. Dia mau terbang gitu kan. Nah, yang sebelumnya tuh apa? Sebelumnya itu ngomongin itu, aku mau beli mobil. Oke, jadi kita ada andai-andai sekarang, andai-andai. Oh, kamu tadi kan bilang ya, dua hal yang kamu gak akan terima, mukul sama selingkuh. Kalau misalnya kamu, terhadap Main perempuan ya, bukan masalah selingkuh ya, main perempuan. Bedanya apa sih? Main perempuan tuh bisa siapa aja, bisa cewek ani-ani. Oh, karaoke, bisa yang nggak serius atau yang serius gitu. Main perempuannya ya. Pokoknya Kalau yang main perempuan aja aku nggak terima, apalagi yang selingkuh. Ya? Nah, Nah, yang selingkuhannya itu nggak tahu bentuknya nanti kalau kayak apa. misalnya kesenggol nih, ada yang nyenggol. Ada laki-laki ya. Yang dekat sama kamu. Ya, kepukul lah, kecubit, kejambak gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Langsung Gimana? Bukan kepukul ya. Berantemnya terlalu hot gitu. Gitu terus ya, adalah Aku sama kamu. Oh, nggak mungkin. Misalnya, kalau misalnya ada laki-lakinya begitu, kamu apain? Kamu akan Oh sebagai iya, istri? pasti aku lawan. Hah? Kalau suami aku kayak gitu, maksudnya? Iya. Pasti aku lawan lah. Buat apa aku bela diri? Buat apa dari kecil aku bela diri? Serius? Iya, ngapain? Dilawan? Ya iyalah,
Misalnya Misalnya Ovar mukul. Misalnya mukulnya tuh gimana? Kamu ngelawannya gimana? Ya langsung aku tangkis, aku pukul lah. Oh, wow. Soalnya diajarin sama mama, orang mukul sekali aku pukul 2 kali. Orang mukul 2 kali aku pakai tendang. Luar biasa. Tomboy banget ya? Tomboy. Masih bisa tuh sekarang? Masih bisa. Masih sering latihan? Masih bisa. Masih. Ovar tahu? Tahu lah. Oh ya. Ovar tahu, jadi jangan Dia coba-coba. udah ini konsekuensi nih sama gua. Jangan coba-coba main-main tangan, main-main perempuan. Nah, kalau ternyata ada misalnya, ada yang kayak gitu-gitu, ada yang ngechat nih. Nih aku dari ini ya, lihat suaminya, yang siap. Oh nggak apa-apa, udah biasa itu. Emang benar gitu. Yang benar? Nggak, maksudnya emang suka jalan. Dia kan emang suka jalan sama teman-temannya. Oh iya. Ya kalau ada cewek-cewek yang intil ya it's okay. Hah? Ya kan maksudnya cewek-cewek yang ada di situ. Oh teman-temannya banyak. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, Ola kalau curhatnya masih apa? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruby.